Selamat datang kembali di channel Admin Y. Ini adalah konten resensi episode 4. Dalam episode 4 ini, kita akan membahas tentang resensi komik House of M. House of M dimulai dengan premis yang sangat kuat. Wanda Maximoff alias Scarlet Witch berada dalam kondisi mental yang sangat rapuh setelah kekacauan besar yang dia sebabkan di Avengers Disassembled. Komik ini langsung menarik perhatian karena membawa suasana mencekam sejak halaman awal. Para Avengers dan X-Men berdiskusi serius mengenai nasib Wanda karena kekuatannya dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan. Ketegangan awal ini menjadi hook yang efektif karena pembaca langsung dibuat mempertanyakan apakah solusi yang akan diambil adalah penyembuhan atau penghancuran. Isu moral mendasar tentang membunuh atau menyelamatkan anggota sendiri menjadi topik yang langsung mengarah ke konflik batin karakter-karakter penting seperti Profesor X, Magneto, Iron Man, Doctor Strange, dan Captain America. Inilah kelebihan utama House of M. Cerita membangun konflik dari sisi psikologis dan etika, bukan sekedar aksi. Namun, untuk pembaca yang baru mengikuti, bagian ini bisa terasa lambat dan penuh dialog panjang, sehingga sedikit mengurangi momentum pembuka. Wanda ditunjukkan tidak lagi mampu membedakan realitas dan imajinasi, bahkan memanipulasi dunia tanpa sadar. Kekuatan reality warping miliknya menjadi ancaman terbesar karena bisa menciptakan atau menghancurkan semesta dalam sekejap. Hal ini memperkuat rasa genting pada cerita dan membuat pembaca bertanya-tanya apa yang akan terjadi begitu dia kehilangan kendali total. Namun kekurangannya, beberapa latar belakang peristiwa sebelumnya tidak dijelaskan ulang secara jelas bagi yang tidak membaca komik terkait sebelumnya. Ketika para hero hendak mengambil keputusan, tiba-tiba dunia berubah secara total. Tanpa peringatan, realitas baru tercipta dan membawa pembaca ke dunia alternatif di mana mutan adalah spesies dominan dan manusia menjadi minoritas. Hook ini sangat kuat karena mengubah seluruh arah cerita hanya dalam satu lompatan realitas. Namun bagi sebagian orang, loncatan ini terasa mendadak dan membingungkan tanpa penjelasan bertahap. Dalam realitas House of M, Magneto menjadi pemimpin tertinggi dunia dan memerintah melalui House of Magnus. Banyak karakter mengalami perubahan peran drastis. Steve Rogers hidup tua sebagai warga biasa, dan Cyclops tidak lagi menjadi pemimpin X-Men. Perubahan ini menjadi daya tarik besar karena membuat cerita terasa segar dan tidak bisa ditebak. Tetapi ada kelemahan kecil. Beberapa karakter mendapat porsi yang sangat sedikit sehingga kurang tergali. Fokus utama di awal realitas baru jatuh pada Wolverine, karena hanya dia satu-satunya yang langsung sadar bahwa dunia ini tidak normal. Ingatannya yang kembali utuh membuatnya menjadi kunci pembuka misteri. Ini adalah keputusan cerita yang cerdas, karena memberikan karakter utama yang bisa menjadi penuntun pembaca. Namun, sebagian penggemar mungkin bertanya mengapa hanya Wolverine yang mendapatkan peran tersebut secara langsung, sementara karakter psionik lain tidak. Pencarian Wolverine untuk menemukan apa yang terjadi membawanya kepada kelompok kecil yang juga mulai curiga terhadap dunia yang mereka tempati. Dia bertemu dengan Luke Cage, Hawkeye, dan Cloak yang kini berperan berbeda dalam realitas baru. Pembentukan tim ini menjadi titik awal perlawanan, dan ceritanya perlahan mengarah ke investigasi. Namun, pacing pada bagian ini sedikit lambat untuk pembaca yang ingin aksi cepat. Emma Frost menjadi karakter penting berikutnya ketika Wolverine mencarinya dan membantu membangkitkan ingatan para hero satu persatu. Proses mengumpulkan kembali mereka menjadi salah satu kekuatan cerita, karena setiap karakter memberikan respons berbeda ketika menghadapi kebenaran. Namun, kelemahannya adalah beberapa proses kebangkitan ingatan terasa terlalu cepat dan seragam, seperti hanya lewat sentuhan Emma tanpa konflik batin tambahan. Perubahan karakter dalam dunia baru ini menjadi kelebihan besar House of M. Misalnya, Spider-Man yang hidup tenang bersama Gwen Stacy dan keluarganya menunjukkan sisi emosional yang menyayat karena dia diberi hidup yang tidak pernah dia miliki. Ini membuat konflik batin semakin dalam ketika dia tahu itu semua hanyalah ilusi buatan Wanda. Namun di sisi lain,
pengembangan beberapa karakter lain terasa terlalu singkat. Salah satu kekuatan lain cerita ini adalah bagaimana perubahan dunia tidak sekedar kosmetik, tetapi berdampak sosial dan politik. Mutan menjadi mayoritas yang berkuasa, manusia ditekan, dan sistem pemerintahan global berubah. Hal ini memberikan skala besar pada cerita dan memperkuat kesan bahwa Wanda benar-benar menciptakan dunia baru dari nol. Kekurangannya beberapa wilayah dunia hanya disebutkan tanpa eksplorasi mendalam. Magneto ditampilkan sebagai pemimpin yang dihormati, bukan teroris seperti biasanya. Dia mendapatkan kemenangan terbesar dalam hidupnya. Dunia yang menjunjung tinggi mutan dan membenarkan perjuangan hidupnya selama ini. Ini menjadi ironi besar, karena sekaligus mengungkap bahwa semua ini bukanlah hasil perjuangannya sendiri, melainkan manipulasi realitas oleh anaknya. Namun, karakter Magneto sendiri jarang muncul di paruh awal cerita. Isu keluarga menjadi fokus tambahan antara Magneto, Wanda, dan Pietro. Hubungan mereka retak oleh rasa bersalah, perlindungan berlebih, dan trauma masa lalu. Pietro digambarkan sebagai sosok yang putus asa melindungi Wanda, namun justru menjadi penyebab terjadinya realitas baru setelah memaksanya menciptakan dunia ini. Kelebihannya adalah konflik keluarga yang emosional, tetapi kekurangannya porsi dialog Pietro relatif sedikit dibanding dampaknya. Ketika para hero mulai berkumpul dengan ingatan asli mereka, ketegangan perlahan meningkat. Mereka sadar bahwa dunia ini dibuat berdasarkan keinginan terdalam masing-masing, yang berarti Wanda tidak hanya mengubah kenyataan secara umum, tetapi membaca pikiran mereka secara detail. Ini menjadi kelebihan kuat karena memperlihatkan skala kekuatan Wanda. Namun, logika bagaimana keinginan itu dipilih kadang terasa tidak dijelaskan dengan tuntas. Salah satu hook terbesar di tengah cerita adalah ketika Hawkeye yang sebelumnya mati muncul kembali dalam realitas ini. Dia menjadi salah satu karakter yang bereaksi keras ketika mengetahui bahwa selama ini dia seharusnya sudah mati. Momen ini emosional dan membuat pembaca mempertanyakan apakah dia akan tetap hidup selama dunia kembali normal. Namun, karakter sekuat itu terasa kurang dimanfaatkan dalam aksi. Misi utama para hero menjadi jelas. Mereka harus mendatangi House of Magnus dan menghentikan Wanda agar dunia kembali seperti semula. Namun masalah muncul karena mereka tidak tahu kondisi mental Wanda yang sebenarnya dan bagaimana menghadapi kekuatan sebesar itu. Strategi ini terasa logis tetapi penuh resiko. Namun rencana mereka terasa tergesa-gesa dan interaksi strategis tidak terlalu digali secara panjang. Dalam usaha menuju konfrontasi akhir, beberapa karakter lain seperti Doctor Strange, Cyclops, dan Spider-Man menunjukkan dinamika batin yang kuat. Misalnya Spider-Man merasa dunia ini memberi kebahagiaan sejati yang telah hilang darinya. Konflik emosional ini menjadi kelebihan karena menambah kedalaman cerita. Namun, bagian ini tidak diberi ruang eksplorasi yang panjang dan terasa cepat berlalu. Visual dari Oliver Coipel menjadi salah satu kelebihan besar komik ini. Gaya gambarnya halus, ekspresif, dan mampu menampilkan dunia alternatif dengan detail yang menarik. Desain kostum, arsitektur, dan suasana dunia mutan terlihat berbeda namun konsisten. Namun, di beberapa panel aksi, tata letak panel kadang terlihat padat dan kurang memberi ruang jeda visual. House of M juga berhasil menjaga keseimbangan antara percakapan emosional, intrik politik, dan aksi superhero. Dialognya tidak terlalu kompleks tetapi cukup kuat untuk membangun suasana dan konflik. Kelemahannya ada beberapa bagian yang terasa lebih seperti penjelasan bertumpuk dibanding percakapan alami. Konflik antara realitas baru dan ingatan asli menjadi pendorong ketegangan utama. Karakter seperti Carol Danvers yang menjadi karakter terkenal dalam dunia baru menunjukkan betapa sulit bagi para hero untuk memutuskan apakah mereka ingin dunia ini berakhir. Kelebihannya adalah konflik personal terasa relevan, tetapi sebagian karakter lain tidak diberi porsi konflik batin yang cukup. Mendekati akhir, cerita memperlihatkan bagaimana Profesor X ternyata tidak ada dalam realitas ini.
memunculkan pertanyaan baru. Apakah dia dihapus atau ditahan? Misteri ini menarik, tetapi tidak langsung dijawab sehingga beberapa pembaca merasa pertanyaannya tergantung terlalu lama tanpa petunjuk. Konfrontasi dengan Magneto dan keluarganya dimulai dengan ketegangan emosional, bukan langsung aksi. Wanda tidak terlihat sebagai villain agresif, tetapi korban keadaan dan trauma. Ini menjadi kelebihan cerita, karena antagonis utama bukan sosok jahat, melainkan karakter tragis. Namun, hal ini juga membuat beberapa pembaca mengharapkan konfrontasi fisik lebih eksplosif. Ketika kebenaran terungkap bahwa Pietro yang memaksa Wanda menciptakan dunia ini demi melindungi keluarga, konflik menjadi semakin dramatis. Magneto yang marah merasa dihianati oleh keputusan anak-anaknya. Momen ini emosional, tetapi terjadi sangat cepat dan beberapa pembaca mungkin merasa kurang diberi pendalaman. Pertarungan fisik akhirnya muncul dan Magneto melampiaskan amarahnya pada Pietro setelah mengetahui bahwa semua realitas ini bukan hasil perjuangannya sendiri, melainkan manipulasi Wanda. Adegan ini keras dan tragis, memperlihatkan kehancuran keluarga mutan paling terkenal. Namun, beberapa pembaca mungkin menganggap adegan ini terlalu singkat untuk dampak sebesar itu. Doctor Strange memainkan peran penting sebagai mediator antara logika dan empati dalam menghadapi Wanda. Dia mencoba berbicara dan memahami kondisi mental Wanda, bukan langsung menyerangnya. Ini menjadi kelebihan karena memperlihatkan pendekatan yang lebih manusiawi. Kekurangannya adalah ruang bagi Strange terasa terbatas untuk potensi sebesar itu. Momen puncak terjadi ketika Wanda mengucapkan 3 kata ikonik. No more mutants. Dengan kalimat itu, realitas berubah lagi. Tetapi kali ini ke arah yang menghancurkan populasi mutan secara global. Hook ini sangat kuat dan menjadi salah satu momen paling bersejarah di Marvel. Namun, perubahan ini terasa ekstrim dan mendadak tanpa perhitungan dampak jangka panjang dalam narasi utama saat itu. Dunia kembali ke hampir realitas asli, tetapi dengan konsekuensi besar. Jumlah mutan turun drastis menjadi hanya sekitar 198 orang. Ini mengubah landscape Marvel Universe secara radikal dan berdampak hingga bertahun-tahun setelahnya. Kelebihannya adalah memberikan efek besar dan permanen. Namun kelemahannya adalah beberapa karakter kehilangan kekuatan tanpa penjelasan khusus. Spider-Man menjadi salah satu karakter yang paling terpukul setelah kembali ke dunia asli. Semua kebahagiaan palsunya, istri, anak, dan keluarga bahagianya lenyap dan dia kembali ke realitas pahit. Adegan emosional ini memperkuat dampak psikologis dari event tersebut. Namun porsi penutup untuk karakternya terasa singkat mengingat pengaruh besar pada dirinya. Para X-Men merasa gagal melindungi kaumnya karena keputusan Wanda. Banyak dari mereka kehilangan kekuatan dan tujuan hidup. Ini menjadi latar belakang bagi berbagai cerita selanjutnya seperti Messiah Kompleks. Namun sebagai kelemahan, sebagian reaksi karakter tidak langsung diperlihatkan dalam seri utama House of M dan harus dicari di rilisan tambahan. Magneto sendiri kehilangan segalanya, termasuk kekuatan dan keluarganya yang tercerai-berai. Dia tidak lagi menjadi pemimpin, melainkan sosok yang hancur. Ini menjadi penutup tragis yang kuat bagi karakternya. Namun keterbatasan halaman membuat transformasi ini terasa lebih simbolis daripada mendalam. Wanda menghilang di akhir cerita tanpa kejelasan nasib, meninggalkan pertanyaan besar tentang kemana dia pergi dan apakah dia masih bisa ditebus. Ini menjadi hook yang efektif untuk kelanjutan cerita. Namun, sebagian pembaca mungkin kecewa karena akhir ini bersifat menggantung tanpa penjelasan lanjutan dalam seri utamanya. Kelebihan utama House of M terletak pada keberanian mengubah realitas besar-besaran, eksplorasi karakter mendalam, dan twist dramatis yang kuat. Visual yang konsisten dan atmosfer yang emosional juga memperkuat cerita. Kekurangannya terutama pada pacing yang terkadang cepat, penjelasan yang tidak selalu lengkap,
dan beberapa karakter penting yang kurang dieksplorasi. House of M tetap menjadi salah satu cerita paling berpengaruh dalam sejarah Marvel, membuka jalan bagi era baru bagi X-Men dan dunia superhero secara keseluruhan. Dengan kekuatan naratif yang berfokus pada kehilangan, keinginan, dan konsekuensi, komik ini meninggalkan kesan mendalam meskipun tidak sempurna di semua sisi. Kombinasi ide besar, eksekusi visual kuat, dan kejutan emosional membuatnya layak dikenang sebagai saga penting yang membentuk arah Marvel selama bertahun-tahun setelahnya. Itulah tadi resensi dari komik House of M. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.